Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabri SPD. Saya mengajar sejarah di SMA Negeri 2 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Program studi pendidikan sejarah di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan di SMA Negeri 2 Selong. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini, anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini coba diperhatikan dulu, mungkin di sekitarnya ada sampah atau apa, coba diamankan dulu ya. Diamankan dulu, kemudian nanti ditaruh pada tempatnya. Kalau ada sampahnya nanti di bangku atau di sekitarnya, tolong diamankan dulu, nanti ditaruh pada tempatnya. Sudah? Nah ini ya sudah rapi semuanya ya, sudah rapi. Kemudian buku atau apapun penunjang kegiatan belajar mengajar kita hari ini bisa kalian keluarkan, ya. Kalian keluarkan, taruh di atas mejanya. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Pak Guru ngecek kehadiran kalian dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya? Masuk semuanya? Alhamdulillah, berarti kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa kendala. Semua kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, kemudian anak-anakku, sekarang untuk supaya kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu. Nah, untuk kegiatan berdoa, Pak Guru minta bantuan atau minta tolong ke ketua kelas supaya memimpin teman-temannya untuk berdoa. Coba ketua kelas dipimpin dulu temannya untuk berdoa. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih nak ya. Nah, hari ini seperti di jadwal bahwa kita belajar sejarah. Nah, untuk belajar sejarah ini anak-anakku sama seperti belajar mata pelajaran yang lain, bahwa mata pelajaran sejarah ini juga sangat banyak sekali manfaatnya di dalam mempelajari mata pelajaran sejarah. Salah satu contohnya misalnya sekarang kalian akan mempelajari tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Nah, teori ini bisa memberikan kita pembelajaran tentang bagaimana tokoh-tokoh dulu ketika menyiarkan atau menyebarkan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia ini dengan sikap yang baik, kemudian tutur kata yang sopan, etika yang baik, kemudian dengan penuh kewibawaan. Ternyata dengan karakter-karakter seperti itu bisa menimbulkan atau membuat simpati atau empati orang lain, sehingga dengan empati itu kata-kata kita ataupun apa yang kita inginkan itu mereka juga akan mau mengikutinya. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, dan banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah ini, itu ya. Nah, seperti itu anak-anakku. Jadinya jangan kalian merasa minder dan sebagainya itu untuk mempelajari sejarah. Semua mata pelajaran itu sangat penting dan itu memiliki manfaat yang sangat berguna sekali bagi kalian. Mungkin saat ini kalian tidak rasakan, tetapi suatu saat nanti pasti akan kalian rasakan bagaimana manfaat mempelajari sejarah. Nah, kemudian Pak Guru mau mengingatkan kalian, apakah kalian ingat dengan materi kita minggu lalu?
Ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu? Ya, bisa diperbesar suaranya nak? Tentang apa minggu lalu? Oh ya benar ya. Nah, materi kita minggu lalu itu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini itu tentu ada kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, apa kaitannya? Nah, ketika kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami kemunduran dan keruntuhan, nah disinilah Islam bisa berkembang, ya. Islam bisa dengan leluasa berkembang untuk menyebarkan agama dan kebudayaannya di Indonesia ini. Nah, ini kaitannya hubungannya materi yang kalian pelajari minggu lalu, yaitu tentang faktor-faktor runtuhnya atau mundurnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, itu hubungannya, bahwa materi minggu lalu itu dengan runtuhnya atau mundurnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu ternyata menyebabkan atau menimbulkan agama Islam bisa berkembang dengan leluasa, meskipun tidak secara serentak, meskipun secara bertahap, tetapi Islam bisa berkembang dengan sangat pesat dan cepat pada masa itu. Nah, tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa materi kita tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, kayaknya untuk mencairkan suasana kita perlu ice breaking, gitu ya. Kita perlu ice breaking. Jadi Pak Guru minta sekarang semua kalian supaya berbaris, kita berbaris di sela-sela bangku, di sela-sela bangku kalian ini. Tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan ice breaking sekarang. Nah, tolong didengarkan apa-apa dari Pak Guru, gitu ya. Nah, ice breakingnya ini maju mundur, gitu ya. Nah, kalau Pak Guru bilang maju, ini kita akan bertolak belakang. Berarti kalian bilang mundur sambil melaksanakan apa mundur. Sebelum itu kita laksanakan, kedua tangan kalian taruh di pundak teman kalian yang di depan. Taruh tangan kalian di pundak teman kalian paling depan. Nah, sekarang kalian bisa pijit-pijit pelan-pelan, ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ini untuk menjelaskannya. Ya, bisa pijit pundak teman kalian pelan-pelan. Sudah? Sudah dilakukan? Nah, bisa pijit pundak teman kalian pelan-pelan. Nah, kalau sudah, sekarang berbalik. Giliran, sekarang gilirannya. Giliran. Sudah? Nah, sekarang kalian bisa pijit pundak teman kalian. Pijit pundak teman kalian. Sudah? Sudah? Kalau sudah berarti kembali lagi balik ke arah depan. Sekarang kita mulai SPP-nya. Tadi sudah Pak Guru sampaikan, kalau Pak Guru bilang maju berarti kalian sambil ngomong sambil mundur, gitu ya. Nah, kalau Pak Guru bilang mundur berarti kalian juga sambil ngomong sambil bilang maju. Nah, kita mulai ya. Kita mulai. Siap. 1, 2, 3. Maju. Maju. Mundur. Maju mundur. Mundur. Maju. Ya, berarti sudah ya. Sudah lihat semuanya? Ya, alhamdulillah, berarti bisa duduk ke tempat duduk kembali. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang kalian sudah Pak Guru berikan semacam ice breaking untuk merelakan suasana, mencairkan suasana. Pak Guru sekarang akan menayangkan gambar. Nah, nanti gambar ini Pak Guru minta kalian
mengamati kemudian memberikan komentar terhadap gambar yang akan Pak Guru tayangkan. Nah, Pak Guru akan tayangkan gambarnya. Bisa dilihat? Bisa dilihat gambar ini? Bisa dilihat gambar ini? Bisa. Sekarang kalian amati dulu gambar ini. Kalian amati. Kira-kira ada yang bisa membantu Pak Guru ini gambar tentang apa? Ada yang bisa membantu Pak Guru ini gambar apa? Ada yang bisa membantu Pak Guru gambar apa ini? Angkat tangannya kalau bisa membantu Pak Guru. Beli di pelabuhan. Ya, ya coba. Interaksi jual beli di pelabuhan. Interaksi jual beli pelabuhan di pelabuhan. Tadi ada temannya Intan menyampaikan bahwa gambar tersebut adalah interaksi jual beli di pelabuhan. Mungkin ada yang berpendapat lain dari temannya Intan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada? Ya? Atau mungkin yang lebih spesifik? Ada? Ada yang bisa? Ya, Pak Guru. Ya? Ya, silakan. Aktivitas perdagangan yang dilakukan di pelabuhan oleh orang pendatang dari Arab dengan masyarakat lokal. Ya, aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab dengan penduduk lokal. Yaitu Dewi Sartika sudah menyampaikan pendapatnya. Berikan tepuk tangan dulu kepada teman-teman. Nah, itu gambar yang pertama. Sekarang ada lagi gambar yang kedua yang akan Pak Guru tayangkan. Dan ini Pak Guru minta supaya kalian bisa menyampaikan pendapatnya tentang gambar ini. Tunjukkan pemikiran kalian, pendapat kalian tentang gambar yang Pak Guru tayangkan ini, gambar yang kedua ini. Ada yang mau memberikan komentar terhadap gambar yang kedua ini? Gambar itu makam Malik As-Saleh. Terus bukti sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi, yang ditemukan makam Malik As-Saleh pada 1927. Nah, itu ada pendapat temannya bahwa gambar itu adalah gambar batu nisan Raja Malik As-Saleh yang ditemukan pada tahun 1297. Nah, itu pendapat dari temannya Genia. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau berpendapat lain? Ada lagi yang mau berpendapat lain selain dari Genia? Ada? Ada? Oh, berarti semuanya sama ya pendapatnya ya? Ya, semuanya sama pendapatnya. Ya, kita simpulkan bahwa ini gambar dari batu nisan Malik As-Saleh yang ditemukan pada tahun 1297 itu ya. Nah, itu benar sekali itu ya. Nah, sekarang kalian sudah Pak Guru tayangkan gambar, kemudian kalian sudah amati dan kalian sudah memberikan komentar terhadap gambar-gambar yang Pak Guru tayangkan tersebut. Nah, untuk kemudian sekarang Pak Guru akan tayangkan kalian sebuah video. Nanti di video itu tentu ada pertanyaan yang akan Pak Guru ajukan ke kalian. Jadi tolong supaya kalian konsentrasi terhadap tayangan video yang akan Pak Guru tayangkan ini, gitu ya.
Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam menjadi agama terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pertumbuhannya begitu cepat dan masif. Bahkan, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara Islam terbesar di dunia. Lalu, bagaimana Islam pertama kali masuk ke Indonesia dan menyebar dengan begitu besar? Ada beberapa teori yang kami rangkum tentang perkembangan Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli. Teori yang paling populer adalah teori Gujarat, Persia, dan Arab. Peneliti di Belanda seperti Bisnacker, Slapuk-Rinje, dan Luken. Berdasarkan teori ini diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Di sana, Islam madhab Imam Syafi'i berkembang diajarkan oleh orang-orang ini. Pak Guru akan mengajukan pertanyaan terhadap video yang kalian tonton baru. Nah, tadi di tayangan video itu dijelaskan tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Tadi ada 3 yang disebutkan, yang sebenarnya itu 4 ya. Yang pertama tadi ada teori Gujarat, kemudian ada teori Persia, kemudian ada teori Mekah, dan yang terakhir sebenarnya ada teori Cina. Nah, tadi dari teori-teori yang disampaikan itu, Pak Guru ada pertanyaan di sini. Nah, pertanyaan yang Pak Guru maksudkan di sini, mengapa Islam pada masa itu sangat diterima dan mudah diterima oleh masyarakat lokal, kemudian bisa berkembang dengan cepat. Cara penyebarannya mudah di dalam Islam, tidak memandang kasta, memiliki etika yang baik saat menyebarkan agama Islam. Ya, benar sekali itu ya, itu disampaikan oleh teman kalian Santi, bahwa cara penyampaiannya sangat mudah, kemudian juga di dalam penyebarannya itu dia tidak memandang adanya golongan atau kasta, sehingga itu menyebabkan masyarakatnya dengan cepat menerima dan mau menerima ajaran agama Islam pada masa itu. Berikan tepuk tangan kepada teman saat itu. Sekarang kalian akan duduk berdasarkan kelompok yang kemarin sudah terbentuk, itu yang Pak Guru sudah kirimkan lewat grup WA tentang pembagian kelompoknya, karena ini Pak Guru mengambil kelompok itu berdasarkan diagnostik itu ya. Nah, jadi sekarang kalian bisa duduk berdasarkan kelompok kalian ya. Kalian sudah Pak Guru bentuk menjadi 4 kelompok. Jadi sekarang masing-masing kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Nah, di sini bisa kelompok kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Materi kita tadi tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Nah, untuk teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai ya. Nah, di sini Pak Guru sudah tayangkan tujuannya. Pak Guru akan bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu melalui kajian literasi dan diskusi kelompok nanti, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti mengidentifikasi tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara, serta menunjukkan bukti-bukti pendukungnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembagian materi terhadap masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2.
Nomor 2 ya. Ada yang dikatakan apa? Nomor 1. Nomor 1 itu untuk tentang proses Islam Sudah jadi semuanya? Kalau semua kelompok sudah jadi, berarti sekarang kita ke kegiatan presentasi kelompok. Ya. Nah, untuk kegiatan presentasi kelompok di sini Pak Guru mengingatkan tata caranya. Tata caranya yang pertama mulai dari pembukaan, kemudian nanti ada pemaparan, kemudian nanti ada tanya jawab, dan kesimpulan yang terakhir ada penutup. Ya. Nah, Pak Guru ulangi nanti untuk kegiatan presentasi kelompoknya itu nanti Pak Guru akan tunjuk dari kelompok 1 yang maju ke depan dulu, dan tata cara presentasinya sekali lagi mulai dari pembukaan, kemudian nanti ada pemaparan materi, kemudian nanti ada kegiatan tanya jawab, kemudian ada kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Gitu ya. Itu bisa dipahami apa yang Pak Guru sampaikan? Nah, untuk lebih mempercepat kegiatan kita langsung saja ke kegiatan presentasi kelompok. Nah, untuk itu yang maju untuk mempresentasikan materi dari kelompoknya itu adalah kelompok 1. Ya. Bisa kelompok 1 maju ke depan sekarang? Bisa? Ya, semuanya kelompok 1 ya. Ajukan pertanyaan. Selanjutnya ajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Susi. Santi. Jelaskan teori Arab atau Mekah tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia serta bukti-bukti yang mendukungnya. Teori Arab mengungkapkan kemunculan Islam ke Indonesia langsung dari Mekah sekitar abad ke-7 Masehi. Mereka pada saat itu sudah ramai oleh para pedagang Eropa. Mereka juga menyebarkan ajaran agama. Terdapat prasasti-prasasti yang ditemukan di beberapa tempat di Indonesia. Terdapat catatan sejarah dari dunia Arab yang menggambarkan adanya hubungan dengan wilayah Indonesia, dan sejarah lokal juga mencatat kedatangan agama Islam melalui proses pernikahan antara penduduk Arab dan lokal. Kemudian nomor 2 akan dibacakan oleh Heri. 2. Jelaskan cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia melalui saluran perdagangan. Indonesia memiliki wilayah strategis pada sektor perdagangan. Perdagangan Islam di Indonesia dimulai sekitar abad ke-7 hingga 16 Masehi. Perdagangan yang terjadi antara Muslim dan pedagang Indonesia mengharuskan para pedagang Muslim untuk singgah dan membentuk permukiman. Dari sinilah dimulai kegiatan dakwah dan pendidikan informal
Islamisasi di Indonesia. 3. Berilah kesimpulan dari 2 jawaban pertanyaan. Kesimpulannya, teori Arab tentang masuknya agama Islam melalui perdagangan di Indonesia didasarkan pada bukti sejarah seperti prasasti, catatan sejarah Arab, dan sumber lokal. Perdagangan antara pedagang Arab dan penduduk setempat memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui interaksi sosial dan perkawinan antara pedagang Arab dan penduduk lokal. Perdagangan menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 1? Apa dampak perdagangan dalam penyebaran agama Islam? Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jawabannya interaksi antara masyarakat kepulauan Indonesia memiliki tujuan utama untuk berdagang. Aktivitas perdagangan yang terjalin antara pulau satu dengan pulau lain menimbulkan terbentuknya jaringan perdagangan nasional antar pulau di Indonesia, sehingga penyebaran agama Islam lebih mudah disebarin. Bisa diterima pendapat temannya? Ya. Ya, luar biasa sekali pendapat dari temannya. Berikan tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Ada? Ya? Ada yang lagi mau bertanya? Boleh, karena ya, kalau tidak ada yang bertanya bisa ditutup. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan. wabarakatuh. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 sekarang maju mempresentasikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan teori darat atau India tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia serta bukti yang mendukungnya. Teori Mujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini yang menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Buktinya akan dibacakan oleh Iza. Buktinya yaitu batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297. Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambai. Nomor 2 dibacakan oleh Alifah. Jelaskan cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia melalui saluran perkawinan. Islam masuk
masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Umumnya, saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Jalur ini memiliki andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Ada yang ingin ditanyakan? Apa inti dari teori Gujarat? Perkenalkan nama saya ini. Saya ingin bertanya apa inti dari teori Gujarat? Apa inti dari teori Gujarat? Inti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rini. Teori Gujarat perangkapan atau intinya agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat yang berlayar melewati Selat Malaka. Bisa diterima jawabannya? Bisa? Ada lagi yang mau bertanya kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Cukup? Kalau cukup bisa ditutup oleh kelompok 2. Sekian kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3. Kelompok 3 supaya maju ke depan mengonsentrasikan materi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimulai pertama dari Rini. Jelaskan teori Persia tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia serta bukti-bukti yang menunjuknya. Islam masuk di Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-13. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah melalui jalur perdagangan yang berasal di Persia. Bukti sejarah yang memperkuat teori Persia adalah adanya pertimbangan peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan syahid atas syahidnya 7 Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dibacakan oleh Safira. Jelaskanlah cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia melalui sarana kesenian. Cara penyebaran agama dan kebudayaan Islam melalui saluran kesenian dengan cara pertunjukan wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Ada pertanyaan? Siapa? Yang besar suaranya. Apa yang dimaksud dengan teori Persia adalah menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah atau Persia. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Syiah melalui jalur perdagangan yang berasal dari Persia atau Iran. Bisa dipahami? Bisa. Ya, berikan tepuk tangan dulu oleh kelompok. Ada lagi?
teori Cina tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia serta bukti-bukti yang teori Cina dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Angpurjudi. Mereka menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sebab dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, yaitu fakta adanya perpindahan orang-orang Muslim di Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya di Palembang pada abad ke-879. 2. Adanya masjid tua dengan nilai bangunan Cina di Jawa. 3. Raja pertama Demak Raden Patah yang berasal dari keturunan Cina. 4. Itulah raja-raja kedua yang ditulis menggunakan istilah Cina. Pertanyaan kedua dibacakan oleh Bu Dewa. Jelaskan cara penyebaran agama dan budaya Islam di Indonesia melalui santunan pendidikan. Penyebaran Islam melalui santunan pendidikan dilakukan dalam pesantren-pesantren. Pesantren, para ulama atau kiai mengajak para santri dari berbagai daerah. Setelah lulus, para santri kembali ke kampung halaman dan menyebarkan ajaran Islam yang diterimanya selama di pesantren. Dengan cara itulah agama Islam akhirnya menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke. Nah, siapa? Perkenalkan, nama saya Safira. Pertanyaannya, bagaimana metode pembelajaran pada masa itu? Metode pembelajaran pada masa itu yang menggunakan cara pesantren. Seperti apa metode yang digunakan? Pada masa penyebaran Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana metode pembelajaran pada masa itu? Metodenya dengan cara ceramah, di mana pada para santri duduk bersila, kemudian diberikan materi-materi dasar tentang agama Islam seperti tauhid, cara sholat, cara membaca Al-Quran secara bertahap sampai benar-benar paham dengan materi tersebut, dan mereka ditempatkan di bangunan-bangunan yang sederhana. bisa dipahami? Bisa. Ya, benar sekali. Berapa jawaban kamunya itu sudah luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada kamu. Sekian dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah melaksanakan presentasi kelompok. Tadi semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan materi yang menjadi tugas kelompok masing-masing. Nah, dari kegiatan presentasi kelompok yang dilakukan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 itu, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita baru ini? Ada yang bisa berpendapat tentang kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan presentasi kelompok yang barusan dilakukan? Kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu masuknya Islam ke Indonesia terbagi menjadi 4 teori, yaitu teori Gujarat, Persia, Arab, dan Cina. Secara umum, jalur masuknya Islam ke Indonesia pertama melalui jalur perdagangan, jalur pernikahan,
jalur pendidikan, dan jalur akulturasi budaya. Masuknya agama dan bidang hidup budaya ini itu terdiri dari 4 teori. Sudah disampaikan tadi, ada teori Gujarat, India, kemudian teori Persia, teori Arab Mekah, sampai dengan teori Cina yang dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung penguat dari masing-masing teori. Kemudian kalau kita ambil nilai-nilai dari pembelajaran kita hari ini, banyak hal yang bisa kita ambil nilainya itu. Nah, salah satunya di sini adalah nilai demokrasi dan keterbukaan. Nah, maksudnya nilai demokrasi dan keterbukaan ini, meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam teori-teori masuknya agama dan Islam di Nusantara dari pendapat para ahli, mereka tidak saling menjatuhkan. Bahkan mereka terbuka menerima pendapat orang lain sepanjang pendapat itu ada bukti-bukti real yang memperkuat pendapat mereka. Nah, tadi sudah Pak Guru sampaikan tentang nilai-nilai serta manfaatnya. Sekarang Pak Guru mau mengukur sejauh mana kemampuan kalian di dalam mencerna, memahami dari materi yang sudah kalian bahas barusan. Nah, sekarang yang Pak Guru tanyakan itu, yaitu ini kaitannya dengan proses juga ya. Nah, ada yang bisa memberikan Pak Guru jawaban 3 hal yang menyebabkan Islam pada masa itu bisa dengan mudah dan cepat diterima dan berkembang di Indonesia pada masa itu. Ada yang bisa? Satu, silakan berkomentar. 1. Tidak ada perbedaan dalam Islam. 2. Ritual yang dilakukan Islam sederhana. 3. Etika yang baik. Kita melaksanakan beberapa tahapan-tahapan di dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa refleksi yang akan Pak Guru ajukan ke kalian sekarang. Ada beberapa refleksi pertanyaan. Yang pertama, materi tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia yang sudah saya pahami. Saya itu berarti kalian ya. Yang kalian pahami adalah tentang materi apa? Materi apa? Dari teori masuknya agama Islam di Indonesia, ada teori Gujarat, Persia, Arab, dan Cina, dan juga memahami cara penyebaran agama Islam. Oh ya, bagus ya. Berikan tepuk tangan dulu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua untuk refleksinya, materi yang belum dipahami dan akan saya pelajari kembali adalah materi apa yang belum dipahami dan akan dipelajari kembali. Materi apa yang belum dipahami dari materi yang tadi? Saya tidak memahami penyebaran agama Islam dengan cara tasawuf. Oh, ya. Penyebaran agama Islam secara tasawuf itu belum dipahami oleh temannya ya. Nah, jadi mungkin Pak Guru akan menjelaskan sedikit. Secara tasawuf itu maksudnya itu bahwa ada semacam mazhab, di mana tasawuf itu contohnya ketika seseorang bisa menyembuhkan dengan doa-doa, kemudian orang itu bisa sembuh, maka juga bagian dari penyebaran agama Islam secara tasawuf. Refleksi pertanyaan ketiga, manfaat mempelajari materi pembelajaran hari ini ya. Nah, ada yang bisa menjabarkan manfaatnya seperti yang tadi ada? Manfaatnya kita dapat melihat Islam diterima dan berkembang di Indonesia melalui perdagangan dan interaksi sosial antara perdagangan Arab dan penduduk setempat. Ya, luar biasa ya. Nah, kemudian yang keempat, apakah LKPD membantu kalian dalam memahami materi hari ini? Nah, apakah LKPD yang sudah kalian jawab dan kalian diberikan itu membantu kalian dalam memahami materi pada hari ini? Ya, sangat membantu. Dengan LKPD ini dapat memahami dalam koordinir materi yang tentang penyebaran agama Islam. Ya, tadi sudah dijawab sama temannya tentang refleksi pertanyaan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Berikan tepuk tangan dulu kepada teman-temannya. Sudah sekarang materinya sudah disampaikan melalui kegiatan presentasi dan sebagainya itu. Nah, untuk materi minggu depan, Pak Guru ingatkan ke kalian supaya kalian baca-baca materinya di rumah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk lebih barokahnya kegiatan yang baru saja kita laksanakan, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah.